Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Setelah beberapa hari kita tinggal ke tur ke kota-kota Mas Ucup ya, dari Lamongan ke Tuban dan ke Magetan. Hari ini kita kembali ke lahan Gusman Bojonegoro yang saat ini 29 hari setelah tanam. Ini tanaman akan saya pupuk untuk susulan ketiga, kalau tidak di 31 HST, di 32 HST. Dan kali ini karena ada kesempatan untuk nyepre, terlebih kemarin habis ada hujan angin sampai moyok Mas Ucup ya? Sampai moyok roboh salah Sampai moyok, ada yang mau roboh. Jadi hari ini kita melakukan penyeprean menggunakan 3 fungisida dan 1 insektisida. Yang pertama Mas Ucup, kita menggunakan, nanti Mas Ucup ukurnya ya, dikasih tahu saja. Kita menggunakan Sinep. Yang kedua kita menggunakan Mancozeb. Yang ketiga kita menggunakan Azol Remasol P. Yang keempat tetap kita menggunakan insektisida andalan Gusman Bojonegoro, yaitu SPP atau Citropin Plus. Sedikit saya ingin bercerita, ini tanaman saya saat 20 HST pun ada kendala-kendalanya apa Mas Ucup? Kendalanya hampir moler tapi nggak jadi moler. Ada sebagian mau moler, nggak jadi moler, tapi ada imbas di pucuk apa Mas Ucup? Di pucuk kuning. Pucuknya kuning dan alhamdulillah saat ini gimana Mas Ucup? Sembuh total, hijau lagi. Hijau lagi, sembuh total dan hijau lagi. Trik yang saya gunakan waktu 20 HST itu mulai pucuk kuning, karena ada indikasi moler. Saya gunakan Bion M-nya 2 sendok makan. Untuk tisinya 3 sendok makan. Saya kasih Remasolnya 1 tutup atau 10 mili. Dan sampai saat ini Gusman Bojonegoro belum memakai bahan aktif tembaga. Tapi karena cara mupuknya Gusman Bojonegoro tidak pernah menggunakan N yang terlalu tinggi, jadi cara ngobati moler itu lebih gampang. Cukup memakai Tisen, Bion M dan Remasol P 2 kali, itu sudah kembali pulih. Dan pucuk kuning kita spray menggunakan Biotogo dan saya kasih MKP sekali. Dan terakhir saya masuk kalsium sama asam salisilat. Jadi sudah mulai berangsur mulai menghijau. Dan itu perjalanan tanaman Gusman Bojonegoro saat ini. Karena ada kesempatan kita bisa ngonten di lahan kita sendiri Mas Ucup ya. Mumpung ada kesempatan. Jadi kita akan melakukan penyeprean, nanti akan dilakukan oleh Mas Ucup. Dan dosisnya berapa nanti Mas Ucup yang akan memperagakan. Dan Gusman Bojonegoro melakukan penyeprean interval berapa hari atau jarak berapa hari, tergantung situasi ya Mas Ucup ya. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau tanaman tidak ada permasalahan dan kita ada di rumah, melakukannya selang 1 hari. Tapi kalau kita ada acara di luar, sampai 3 hari baru dispray Mas Ucup ya. Kalau yang kemarin pun bisa setiap hari karena curah hujan yang sangat tinggi. Tapi kita melakukannya dengan enjoy, dengan santai, tidak lantas harus menggunakan dosis yang tinggi, tidak. Cuman penyepraian itu harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis. Itu selalu yang saya tekankan. Ini tanaman saya sudah mulai membentuk batang dan insya Allah nanti untuk spray berikutnya selang 1 hari saya akan menggunakan azoxystrobin biar batangnya besar. Dan nanti akan kita perkuat untuk pupuknya, tetap kalium dan fosfatnya yang tinggi, N-nya yang rendah. Oke Mas Ucup, kita mulai ngemik obat mulai dari Sinep. 2 sendok makan. 2 sendok makan Sinepnya. Munjung ya. Munjung, 2 sendok munjung. Diaduk dulu. Ora dikocok loh. Ora dikocok.
Diaduk dulu, cocok gapek jadi Mas Ucup. Bion M 1 sendok makan. Bion M-nya 1 sendok makan. Kelas sultan. Kelas sultan. Aduk dulu. Remasol P 10 mili atau 1 tutup. Remasol P 10 mili atau kita kasih 1 tutup. Kebetulan agak bising karena ada orang yang melakukan pembajakan sawah atau traktor. Batai dhewe tra. Batai sendiri ya gak apa-apa, Cup. Sing situ juga bekerja, sini juga bekerja ya Mas Ucup ya. Citropin Plus dikasih berapa? 3 sendok makan atau 30 mili. 3 sendok makan atau 30 mili. Takerane ilang mo. Takaran hilang. 1 2 3 aduk lagi sampai rata Mas Ucup. Sampai berbuih. Sampai keluar buih. Buih jadi permadani. Oke guys, itu cara ngemik obatnya. Jadi ngemik obat itu kita mulai dari yang powder. Yang powder kita masukkan. Pokok yang berbentuk powder kita masukkan dulu. Ya wes, bubuk senani Mas Ucup aku. Pagi-pagi sudah kena marah dari Mas Ucup. Bubuk kita masukkan. Atau tepung kita masukkan. Setelah itu jika ada kita menggunakan insek pabrikan, masukkan SEC dulu. Habis SEC baru EC masuk. Setelah EC masuk baru perekat masuk. Tapi ngemik obat yang paling benar itu 1 obat masuk tangki. 1 obat masuk tangki. Aturannya juga seperti itu. Jadi yang powder diaduk dulu masuk tangki, SEC diaduk dulu masuk tangki, EC diaduk masuk tangki, baru perekat masuk. Itu urut-urutannya yang paling gampang untuk diingat. Ini karena Mas Ucup kan sudah senior, sudah tahu lah. Jadi bebas untuk Mas Ucup, bebas. Dan apabila ada pertanyaan yang sekiranya belum bisa dipahami apa yang Mas Ucup praktekkan tadi, bisa komen di kolom komentar. Alhamdulillah, walaupun kita akhir-akhir ini tidak pernah minta subscribe kita akan tembus 10.000 subscribe. Terima kasih untuk para viewer Gusman Bojonegoro. Yang jelas berbagi tak akan mengurangi. Ojo bosen tumindak becik. Pada intinya tanam bawang merah itu kita harus tenang, santai, dan yang terpenting kita harus teliti. Kenapa wajib teliti? Karena jika kita tidak teliti, kita itu akan kalah sama hama dan penyakitnya. Tapi jika kita teliti, baru ada indikasi kita itu sudah tahu kalau tanaman kita itu akan terserang apa. Dan jika baru indikasi, kita akan gampang untuk mengobatinya, untuk memberantasnya. Ingat, tanam bawang merah itu wajib teliti dan tahu apa yang harus dilakukan. Senangi tanaman kamu, ajak ngobrol tanaman kamu biar kamu tahu apa yang diinginkan oleh tanaman kamu. Dan jika SOP dari Gusman Bojonegoro sudah dilakukan, insya Allah 99% potensi panen. Yang 1%-nya tetap. Karena usaha sekuat apapun, SOP sebaik apapun, tanpa kehendaknya tidak akan jadi apa-apa. Karena pada dasarnya kita juga bukan siapa-siapa. Hanya manusia biasa. Tapi yang jelas karena saya selalu ngasih support, ngasih semangat ke teman-teman, tetap jika pengen sesuatu yang berlebih, lakukan juga dengan yang lebih, lampaui batas maksimalmu. Oke guys, karena traktornya semakin dekat, pisang rokok saya Mas Ucup.
Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik secara personal maupun tim, kami dari tim Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu kedatangan Gusman Bojonegoro di kota-kota kalian. Insya Allah nanti habis lebaran kita akan tur ke luar Jawa. Persiapkan diri Anda. Siap. Kakinya harus dibungkus, tidak boleh pakai sandal jepit. Ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan sang kameramen Yusuf Wijayanto. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.